Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 7 Kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Nok Nurhayati SPD. Yang kedua Bapak Dudung Abdurrahman SPDI. Dan yang ketiga Bapak Dr. Elan Jailani. Kami akan mempresentasikan tentang analisis isu kontemporer proxy war. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita menganalisis isu kontemporer proxy war, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proxy war. Menurut Yono Reksodiprojo, proxy war adalah istilah merujuk konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Teknik analisis isu kontemporer yang kami gunakan yaitu metode pentahelik, yang mana isu kontemporer proxy war yang kami angkat ada dua. Yang pertama yaitu investasi asing secara besar-besaran agar bisa mengeksplorasi serta menguasai sumber daya alam yang ada. Dari government banyak ditemukan kekurangan pada instrumen hukum mengenai investasi asing. Dari akademis, kurangnya pengaruh akademisi dalam membuka opini masyarakat. Sedangkan dari bisnis, perusahaan dan UKM bergantung pada investasi asing. Dari community, masih sedikit aktivis lingkungan yang sadar akan masalah yang dihadapi. Dan dari media, terjadi manipulasi berita. Investasi asing berkedok untuk mensejahterakan rakyat, kenyataannya sebaliknya untuk mengeksploitasi dan mengambil sumber daya alam Indonesia. Yang kedua yaitu tingginya penyebaran hoaks. Dari aspek government, lemahnya penegakan hukum untuk para pelaku penyebar berita hoaks. Dari akademis, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan mana informasi yang benar atau hoaks. Dari bisnis, menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penyebaran hoaks. Dari community, masyarakat langsung percaya tanpa mencari tahu kebenarannya. Dan dari media, media massa menjadi pelantara penyebaran berita hoaks sehingga menimbulkan keresahan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas analisis pemecahan isu dari beberapa isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Metode USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan menggunakan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah tersebut, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembang masalah tersebut semakin besar. Hal ini bisa dijelaskan seperti ini. Yang pertama adalah urgensi, yaitu dilihat dari ketersediaannya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Yang kedua, tingkat keseriusan dari masalah tersebut, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan juga membahayakan sistem atau tidak. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan masalahnya, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah ini dilaksanakan apabila pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat diperhitungkan atau masalah yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan aspek yang ada dari masalah itu tersendiri.
Salah satu contoh isu kontemporer proxy war diantaranya adalah investasi asing secara besar-besaran agar bisa mengeksploitasi serta menguasai sumber daya alam. Itu nilainya 4 ya, berarti mendesak. Yang kedua, tingginya penyebaran hoax. Itu nilainya 5, berarti sangat mendesak, dan yang lainnya nilainya 4. Nah, kalau kita lihat dari grafik Fishbone ini bahwa kenapa penyebaran hoax ini sangat tinggi. Salah satunya itu karena sering kita mengirimkan pesan secara berantai. Yang kedua, judul informasi tidak sesuai dengan isu. Selanjutnya, kita cepat menyebarkan informasi via media sosial, Facebook, WA, ataupun yang lainnya. Kemudian, media komunikasi itu yang menggunakan teknologi tinggi. Selanjutnya, kurangnya minat membaca dan rendahnya literasi dan kesadaran hukum, dan mudah percaya tanpa mencari tahu, serta rendahnya pendidikan kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT untuk melihat bagaimana strategi penangkalan berita hoax ini dari segi strength, opportunity, weakness, dan threat-nya. Dari segi strength atau kekuatan dalam kita untuk penangkalan berita hoax ini yang pertama kita sudah mempunyai layanan pelaporan dan pengaduan berita hoax, yaitu yang disediakan oleh Kemenkom Info, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ada situsnya untuk melihat apakah sebuah berita itu hoax atau tidak. Kemudian sudah ada hukum bagi penyebar berita hoax, sehingga ini bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan berita hoax. Kemudian dari segi weakness-nya, pengaduan medsos ini tidak bisa pengguna medsos di Indonesia terutama gitu ya, yang menggunakan media sosial, kebanyakan itu tidak bisa menyaring berita terlebih dahulu. Jadi ketika ada berita yang masuk, ya mereka langsung percaya tanpa di verifikasi terlebih dahulu. Kemudian pengguna medsos langsung menyebarkan informasi yang diterima. Biasanya ketika ada pesan berantai ke WA, disebarkan ke grup-grup yang lain seperti itu. Kemudian dari segi opportunity, sebenarnya medsos itu sebenarnya bisa menjadi alat gitu untuk kita bisa menyaring hoax gitu kita bisa, kalau kita misalkan mendapatkan ada berita yang masuk ke medsos kita, ya kita langsung, kalau kita tahu itu hoax, ya kita langsung tanggapi gitu bahkan media visual, TV, atau media elektronik digital lain untuk yang bisa diakses banyak ya. Sekarang banyak situs-situs berita. Jadi kalau dulu mungkin lewat koran saja, sekarang media cetak pun ada media elektroniknya. Dan siapapun bisa menjadi penyaring berita hoax gitu lewat media sosial mereka. Tapi di samping ada peluang itu, ada juga tantangan atau ancaman. Banyak pihak yang sengaja menyebarkan hoax. Ya, mungkin ada keuntungan dari hal itu. Di samping itu juga ada cepatnya penyebaran pesan berantai. Ini yang menjadi tantangan bagi kita gitu ya. Selanjutnya, adapun alternatif penyelesaian yang bisa kita laksanakan yaitu edukasi dari penyebaran hoax ya, dengan tahapan salah satunya kita bisa melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di media massa atau media sosial. Ya, hasil yang diharapkannya ya memahami bahaya penyebaran hoax. Sasarannya banyak, bisa pengajar, bisa pelajar, bisa masyarakat itu sendiri. Kemudian edukasi untuk menganalisis setiap informasi yang diterima. Jadi ketika ada informasi, ya jangan langsung disebarkan, diverifikasi terlebih dahulu.
Ya, ini bisa bisa melibatkan institusi pendidikan, ataupun ya media lagi gitu, media massa atau medsos. Kemudian melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam penggunaan medsos, bisa di lingkungan sekolah, sosialisasi ya. Kembali lagi, kalau sosialisasi ya bisa di mana saja. Kemudian ada juga sanksi yang sengaja menyebarkan hoaks atau sumber hoaksnya itu sendiri, itu harus ada sanksi. Nah, oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.